Saya mengajak masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang memperhatikan aspek ibadah, aspek sholat. Itu adalah titik temu saya ketika mengajak jamaah untuk memilih pemimpin. Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Tema kita ini adalah mengenai ulama dalam pusaran politik, ya. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai sejarah Republik Indonesia ini, antara Islam dan politik itu selalu seperti hubungan yang kadang mesra, kadang jauh, kadang dekat. Kadang orang mengakui pentingnya Islam dalam politik atau ulama dalam politik, tapi kadang-kadang didinai juga, diingkari. Sebagai permulaan, Ustaz ada konsep mengenai soal Islam dan politik terutama di Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, saya mohon maaf kepada Abangda Dr. Rafli Harun pada bulan suci Ramadan kemarin, karena setiap sore itu kita kadang sampai 2 kali streaming dengan sahabat-sahabat. Jadi waktu itu saya katakan insya Allah saya akan ketemu dalam halal bihalal dengan Bang Rafli Harun dalam dialog. Alhamdulillah hari ini pertemuan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang masalah yang Abang tanyakan, konsep ulama dalam politik, dalam kekuasaan, maka sesungguhnya Islam bukanlah agama yang hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja. Tapi lebih daripada itu, fikih itu ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua ada fikih muamalah, yaitu tentang masalah jual beli, gadai, hutang piutang. Ada namanya fikih munakahah, terkait tentang masalah pernikahan, tanggung jawab suami, tolak, rujuk, li'an, zihar. Ada namanya yang disebut dengan fikih daulah. Kalau bahasanya fikih Islam Sulaiman Rashid, dia sebut khilafah. Ada yang menyebutnya sebagai fikih daulah. Ada yang menyebutnya sebagai siasah syar'iyah. Tapi sesungguhnya itu hanya nama saja, tapi substansi makna di dalam adalah bagaimana Islam mengatur tentang masalah kepemimpinan. Oleh sebab itu ulama tidak hanya menjadi holy man, manusia suci terkait masalah ritual, doa, tapi ulama juga mesti berperan. Dia menjadi sebagai seorang penasehat. Makanya kalau kita baca dalam sejarah bagaimana misalnya dari mulai kami di Riau ada kerajaan Indragiri. Dan kerajaan Indragiri itu paling tua, paling besar. Sultannya paling banyak. Dan di antara ulama yang mendampingi Sultan Indragiri itu adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Merupakan cucu cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga di Palembang, Kerajaan Melayu Palembang ada ulama besar. Namanya Syekh Abdul Samad Al-Falembani.
Bukunya sampai Oh, hari ini dikaji di Riau. Nama kitabnya Tat, Sairus Salikin. saya pun tak tahu, Tat. Saya berasal dari Palembang, tapi nggak tahu. Masya Kita Allah. S3 semua dari Sumatera. Barakallah. Berkah selalu abang. Jadi saya pikir Iya. itu kaitan ulama mesti berperan. Dan dalam perjuangan Indonesia, ulama perannya luar biasa. Kalau kita memperingati Hari Pahlawan di bulan November, maka sesungguhnya pergolakan di Surabaya itu adalah karena fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Barulah meledak perlawanan melawan Belanda. Saya kira begitu Bang Refli. Tetapi kemudian orang kan komplain, ya saya kan di channel Refli Harun ini ngomong apa adanya, Prof. Karena kita S3 kan sama-sama Sumatera. S3. Jadi orang komplain Pilkada DKI ya sama Pilpres 2019 ini bawa-bawa agama, jadi dianggap wah ini politik sektarian, politik kadrun, politik kampret ya kan, lawannya cebong. Itu gimana Ustadz menanggapinya? Tad? Saya mengajak masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang memperhatikan aspek ibadah, aspek sholat. Dan ketika kita lihat dulu ada wacana seseorang yang bukan orang Bali dan bukan Hindu mau dicalonkan menjadi gubernur Bali, masyarakat Bali juga menolak dengan lembut. Saudara-saudara kita di Bali mengatakan masih ada orang Bali. Artinya apa yang dirasakan oleh umat Islam itu dirasakan juga oleh siapapun. Kita tetap menjunjung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah titik temu saya ketika mengajak jamaah untuk memilih pemimpin. Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Suara terbanyak adalah suara yang menang dengan penuh keadilan dan kesadaran masyarakat untuk memilih. Saya kira itu bagian dari demokrasi, Bang Rafi. Ustadz kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Ustadz mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Di Pilkada DKI pasangan Anies Sandiaga Uno. Alasannya kenapa, Tat? Karena kan bisa memecah belah umat. Karena Ustadz ini kan milik semua umat Islam gitu ya. Sementara kita tahu di sebelah pasangan yang lain kan juga umat Islam banyak juga. Kenapa, Tat? Pertama ada yang kita sebut sebagai bingkai kebangsaan. Ukhuwah wataniyah. Bersaudara karena satu bangsa dan setanah air. Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat Siak Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia. Saudara kemanusiaan. Diperkecil lagi saudara kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, saudara satu agama, satu keyakinan. Selama kita tidak menjelekkan orang, selama kita tidak membuli orang, tidak menghinakan orang, kita berbicara tentang masalah bagaimana rahmatan lil alamin. Dan itu adalah bagian dari satu pilihan. Saya sebagai warga negara menunjukkan suara saya dan itu dilindungi, diakui oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa bahwa ini berbeda itu dinamis. Dalam Islam kita diajarkan ada perbedaan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam perbedaan itulah ada simfoni yang begitu indah. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu ini satu saja semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Justru dengan perbedaan kamu itu Allah menguji kamu. Dan sampai hari ini alhamdulillah di tengah perbedaan, saya masih tetap berteman baik dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama, berbeda partai, berbeda pilihan, bahwa kita ada bully-membuli di internet, ada buzzer, ada macam-macam. Saya kira Bang Rafli juga merasakan itu.
Dan saya pikir itu bagian dari dinamika, bagian dari bunga-bunga dakwah bagi saya. Tad, kalau sudah muncul bully itu bagus, Tad. Artinya berhasil itu kalau kita bikin YouTube channel. Tapi kalau bilang simfoni yang indah tadi itu Bob Tutupoli itu zaman dulu. Tapi yang baru Once. Saya sedang mancing Bang Rafli, masih ingat lagunya apa tidak? Oh, masih ingat loh. Burung-burung pun bersenyanyi. Oke. Tad, tapi yang Ustadz dukung itu tiba-tiba masuk kabinet, ya kan? Ini orang bilang kampret ini kehilangan penghulunya. Mohon maaf ya, bahasanya terus terang aja. Ustadz nggak kecewa, Tad. Dua hal. Pertama, yang Ustadz dukung kalah, ya, kalahnya 2 kali, Tad. 3 kali bahkan kalahnya kan. Dulu pernah juga nyapres, wapres, ya kan. Akhirnya masuk kabinet. Bagian dari, orang bilang, wah bagian dari kolam cebong. Gimana, Tad? Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi, wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan, dengan segala macam konsekuensinya saya terima, lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, tidak ada kekecewaan sedikit pun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap, saya punya prinsip, walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kekecewaan sedikit pun